pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jumlah penderita COVID-19 di Sumatera Barat Senin sore bertambah menjadi 9 orang. 1 orang positif berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan yang semula memiliki riwayat kontak dengan pasien positif juga. Selain itu, 1 orang pasien dalam pemantauan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi hari ini meninggal dunia. Wali Kota Payakumbuh menutup seluruh akses jalan yang memasuki Kota Payakumbuh. Setiap pendatang, terutama dari Provinsi Riau, diarahkan menuju Jalan Lingkar untuk keluar dari Kota Payakumbuh. Tak hanya itu, setiap persimpangan yang arahnya menuju pusat kota ditutup barikade dan juga dijaga petugas. Wali Kota Payakumbuh memberi dispensasi bagi perantau yang telah terlanjur pulang untuk berdiam di kampung halamannya. Namun para perantau tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika tak mengindahkannya, maka pemerintah kota akan melakukan karantina terhadap yang bersangkutan. Informasi penambahan jumlah penderita COVID-19 tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal, melalui telekonferensi bersama sejumlah wartawan. Dari data yang disampaikan, saat ini tercatat sebanyak 9 orang warga Sumatera Barat dinyatakan positif COVID-19. Pasien adalah berjenis kelamin perempuan, warga Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya, pasien melakukan isolasi mandiri di rumahnya setelah diketahui memiliki riwayat kontak dengan pasien positif sebelumnya. Karena kondisi kesehatannya terus menurun, pasien kini dirawat di ruang isolasi RSUP M. Jamil Padang. Selain penambahan positif, 1 orang pasien dalam perawatan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi juga dilaporkan meninggal dunia. Namun hasil pemeriksaan swab di Labor Fakultas Kedokteran UNAN masih belum keluar. Memang tadi ada tambahan pasien positif wanita dari pesisir selatan. Selama ini dia melakukan isolasi mandiri di pesisir selatan dan akhirnya setelah karena dia merasa nggak sehat, karena dia kemarin ini kontak dengan orang yang telah positif juga, kemudian dia merasa nggak enak badan, akhirnya dia periksakan diri, swabnya memang dia positif. Nah, hari ini dia dirawat di M. Jamil. Dari 9 orang yang dinyatakan positif COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia Sabtu lalu. 6 orang tengah dirawat di 2 rumah sakit rujukan, yaitu Ahmad Muhtar Bukit Tinggi dan M. Jamil Padang. Sedangkan 2 pasien positif lainnya melakukan isolasi mandiri di rumahnya karena kondisi kesehatannya membaik. Saat ini total pasien dalam pengawasan di 2 rumah sakit tersebut berjumlah 49 orang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Sejak Jumat malam lalu, petugas dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Payakumbuh berjaga-jaga di simpang Jalan Sari Lama, daerah Balai Batuang, sekitar 10 km dari pusat Kota Payakumbuh. Setiap kendaraan dengan nomor plat non-Payakumbuh diarahkan petugas ke Jalan Lingkar untuk keluar dari Kota Payakumbuh. Kendaraan tersebut tak diizinkan untuk memasuki Kota Payakumbuh. Tak hanya di pertigaan Balai Batuang, setiap persimpangan di sepanjang Jalan Lingkar yang mengarah ke pusat kota juga ditutup barikade dan dijaga petugas. Aksi penutupan akses jalan menuju kota ini dilakukan oleh Wali Kota Payakumbuh untuk melindungi warganya agar tidak terpapar COVID-19 dan dilaksanakan non-stop selama 24 jam hingga masa keadaan tertentu darurat bencana COVID-19 dinyatakan usai oleh pemerintah. Wali Kota Payakumbuh menutup kotanya dari pendatang karena Payakumbuh merupakan satu-satunya akses perlintasan bagi warga dari Provinsi Riau dan Sumatera Utara yang hendak masuk ke Sumatera Barat. Dengan demikian, warga kota ini rentan terpapar COVID-19 karena status kesehatan pendatang tersebut tak diketahui secara pasti. Kenapa? Orang dari Pekanbaru pasti lewat Payakumbuh. Kalau dia ke Sumatera Barat yang lain, tidak mungkin tidak lewat Payakumbuh karena satu-satunya jalan lewat Payakumbuh.
dari arah timur itu, terutama di Pekanbaru atau dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Nah, oleh karena itu jalurnya kita berikan khusus untuk itu, untuk lewat saja dan tidak boleh mampir. Silakan lewat di sana, karena kalau dibiarkan mutar-mutar di Payakumbuh, kita tidak bisa mantau, kita tidak bisa memastikan pengetatan ini bisa berjalan dengan baik kalau dibiarkan saja. Akibat penutupan tersebut, warga dari provinsi tetangga tak bisa singgah di kota Payakumbuh. Mereka harus melewati jalan lingkar hingga ke perbatasan kota untuk melanjutkan perjalanan menuju kota lain di Sumatera Barat. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19, pemerintah kota Payakumbuh mendirikan posko darurat yang dijaga oleh petugas Satpol PP, petugas BPBD, dan tenaga kesehatan. Warga yang merasa khawatir dengan kesehatannya bisa memeriksakan diri di posko tersebut. Tak hanya itu, pemerintah kota Payakumbuh juga menyediakan hand sanitizer di setiap sudut kota, sehingga warga tak kesulitan untuk membersihkan tangannya. John Apendi melaporkan dari Payakumbuh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan himbauan kepada para perantau agar tak pulang ke Sumatera Barat selama masa keadaan tertentu darurat bencana COVID-19 berlangsung. Namun beberapa perantau tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kampung halaman. Menanggapi kondisi itu, Wali Kota Payakumbuh melakukan langkah tegas. Dengan alasan kemanusiaan, perantau yang mudik tersebut harus mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari dan memeriksakan kesehatannya ke puskesmas terdekat. Jika tak mengindahkan, maka pemerintah Kota Payakumbuh akan mengambil tindakan tegas, yakni melakukan karantina paksa terhadap perantau tersebut. Langkah yang dilakukan Wali Kota merupakan upaya untuk membebaskan warga Kota Payakumbuh terpapar COVID-19. Sampai hari ini, Payakumbuh masih negatif. Kemarin ada PDP 1 tapi sudah negatif lagi, dan orang dalam pemantauan 81 orang. Dan kami menghimbau bagi mereka yang masuk Payakumbuh dengan alasan kemanusiaan, tapi tetap harus diperketat. Mereka harus menginap di rumahnya, di kamarnya, dan tidak keluar-keluar dulu 14 hari, kecuali mungkin MCK, silahkan. Dan makan antarkan ke kamarnya, anggota keluarga di rumahnya juga menjaga jarak. Hingga saat ini Kota Payakumbuh masih zero COVID-19. Namun demikian, ratusan warganya berstatus orang dalam pantauan karena baru melakukan perjalanan di luar Kota Payakumbuh. Langkah antisipasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah menyemprot fasilitas umum, perkantoran, dan rumah ibadah dengan cairan desinfektan. Penyemprotan ini dilakukan setiap hari yang dilakukan oleh petugas BPBD Kota Payakumbuh. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan hand sanitizer di banyak tempat agar warga Kota Payakumbuh tak kesulitan untuk mencuci tangannya usai beraktivitas di tempat terbuka. John Apendi melaporkan dari Payakumbuh. Kota Bukit Tinggi disemprot cairan disinfektan pada Senin pagi. Aksi penyemprotan ini dilakukan oleh Polres Kota Bukit Tinggi menggunakan 3 buah mobil water cannon milik Brimob Polda Sumbar. Lokasi yang menjadi sasaran penyemprotan disinfektan adalah jalanan umum, pusat keramaian, serta pedestrian di sekitar Jam Gadang. Menurut Kapolres, kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan polisi untuk menekan perkembangan wabah COVID-19 di Kota Bukit Tinggi. Kita lakukan penyemprotan kembali di disinfektan ya untuk warga Kota Bukit Tinggi. Ini kita dibantu oleh oleh Brimob Padang Sare, yang resimen Brimob dari Polda Sumbar. Alhamdulillah dibantu 3 mobil AWC. Ya. Beliau akan menyemprotkan seluruh Kota Bukit Tinggi, termasuk nanti pasar-pasar kita. Ini udah 2 kali. Yang pertama tadi udah habis air diisi lagi. Ini sekarang sedang melakukan pengisian. Ya. Kita lakukan pengisian untuk warga Bukit Tinggi. Ini adalah upaya-upaya kita untuk melayani dan melindungi warga Bukit Tinggi sehingga terbebas dari virus corona. Aksi penyemprotan ini juga diikuti oleh Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Para pejabat daerah ini ikut berkeliling kota, menaiki kendaraan bak terbuka milik kepolisian. Selain melakukan penyemprotan, Wali Kota Bukit Tinggi juga menghimbau warganya untuk selalu menjaga kebersihan, mematuhi aturan pemerintah untuk melaksanakan social distancing, serta berdiam di rumah masing-masing.
Lebih lanjut, dalam himbauan tersebut, wali kota juga menyarankan warga kotanya yang keluar rumah untuk suatu keperluan yang mendesak agar selalu mencuci tangan dan mengganti pakaian yang dikenakan saat kembali ke rumah. Hal itu ditegaskan wali kota agar wabah COVID-19 tidak berkembang di Kota Bukit Tinggi. Juga banyak tim kesehatan kita juga, dokter-dokter yang individual yang mengurus corona ini. Dan kita mendengar apa yang tadi disampaikan, cuci tangan sebentar. Saya wajibkan memakai masker semuanya, baik itu petugas yang ada keluar rumah, di rumah pun wajib pakai masker. Jangan dipandang enteng persoalan virus corona ini. Sudah ribuan yang meninggal Bapak Ibu sekalian. Hingga Senin sore, 2 orang warga Bukit Tinggi dinyatakan positif mengidap COVID-19 dan saat ini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar dan 57 orang warganya berstatus orang dalam pemantauan. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.